Ya pemirsa, pasca pagebluk COVID-19, industri bioskop di tanah air mulai bergairah dan bangkit. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan okupansi jumlah penonton. Pasca COVID-19, industri bioskop di tanah air mulai bergairah dan bangkit. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan okupansi jumlah penonton, kendati perlahan mulai membaik okupansi jumlah penonton, bioskop masih belum sebaik sebelum pandemi. Filmindonesia.or.id mencatat sepanjang tahun 2022, jumlah penonton untuk film nasional yang dirilis di tahun tersebut adalah sebanyak 56,9 juta. Namun dunia perfilman di tanah air pada kuartal pertama 2023 terpantau masih lesu penonton. Hingga memasuki akhir Juni 2023 berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi SignPoint, Seudino tercatat sebagai film layar lebar Indonesia yang paling banyak ditonton hingga pertengahan 2023. Film besutan Kimo Istanbul ini sudah meraih 4,8 juta penonton di bioskop dengan total pendapatan kotor sebesar 202,6 juta rupiah. Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, Joni Syafruddin mengatakan sebelum pandemi jumlah penonton bioskop bagus, masuk di masa pandemi jumlah penonton anjlok. Setelahnya pasca pandemi jumlah penonton bioskop naik, hanya saja kenaikannya terbatas berkisar 10% dari sebelum pandemi. Menurutnya, industri bioskop mengandalkan momentum libur lebaran dan tahun baru. Untuk libur sekolah tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan okupansi jumlah penonton. Berbagai sumber, ID External. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri bioskop di tanah air kembali bangkit. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arindia Pratama Lubis, Wakil Ketua Bidang Humas Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Ya halo, selamat pagi Pak Tama. Selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Mas? Kabar baik juga, nampaknya sudah mulai sumringah begitu dengan bangkitnya industri bioskop di tanah air. Bisa disampaikan bagaimana update-nya kinerja dari industri bioskop pada semester 1 2023 ini? Iya, Alhamdulillah Mas ya. Di semester 1 kemarin kita walaupun masih belum sebagus tahun lalu, tapi ya udah Alhamdulillah ada pergerakan yang signifikan, kenaikan jumlah penonton. Begitu juga dengan jumlah film itu sudah mulai terus bertambah sampai dengan hari ini. Jadi antusias baik dari pelaku film dan masyarakat juga sudah mulai membaik ya. Lah memang kalau kita cermati berapa banyak sih jumlah layar bioskop ya saat ini yang beroperasi di Indonesia? Kalau sampai dengan hari ini ada kurang lebih 2.000 layar Mas. 2.000 layar tersebar dari Sabang sampai Merauke begitu? Betul. Oke, dan operasionalnya sendiri kebanyakan berada di pusat-pusat perbelanjaan atau bagaimana? Untuk saat ini kan memang bioskop itu kita selalu nempel dengan pusat perbelanjaan ya. Walaupun ada yang berdiri sendiri tapi jumlahnya tidak sebanyak yang di dalam pusat perbelanjaan. Oke, dan kita lihat ada 3 perusahaan juga yang berencana untuk terjun ke dalam bisnis bioskop begitu di dalam negeri. Anda melihat bagaimana sebenarnya dari iklim investasi, iklim usaha di industri bioskop ini? Sebenarnya kok dibilang kita sih senang ya, begitu bertambah terus ya kita harapannya makin banyak orang akan mau terjun di industri ini gitu. Oke. Karena ini memang membantu untuk perfilman kita terus berkembang dan membantu untuk penyebaran film sampai ke daerah-daerah yang terkecil sekalian. Oke. Itu kita sih sangat senang ya dengan orang-orang mulai banyak terjun di industri ini. Itu sih Mas. Baik, tapi dari animo masyarakat sendiri bagaimana? Dengan adanya kemarin kan pandemi, ada larangan, kemudian PPKM dihapuskan, aktivitas banyak lagi sudah mulai normal begitu kunjungan ke dalam pusat-pusat perbelanjaan. Apakah juga dialami yang sama dengan bioskop di tanah air? Nah, kalau kita lihat tahun lalu itu animo masyarakat tuh jauh lebih antusias ya daripada tahun ini. Mungkin tahun ini karena kan memang masyarakat sudah diperbolehkan untuk jalan ke luar negeri, terus event-event musik itu sudah mulai banyak, jadi agak terpecah. Tapi masih tetap terjaga semangat masyarakat untuk nonton film-film di bioskop. Itu masih tetap terasa.
Oke, tantangannya sendiri apa sih yang dialami oleh teman-teman pelaku dari bioskop ini begitu? Apakah memang dari sisi, operasionalnya dalam artian biaya di sana, kemudian jumlah filmnya mungkin juga yang, terbatas atau bagaimana? Kalau sekarang jumlah film udah sangat banyak ya. Mmm, Kita sih alhamdulillah film terus ada aja setiap minggunya. Nah, kalau dibilang tantangan balik lagi sih memang kita saat ini fokus untuk bagaimana menghadirkan fasilitas yang lebih atraktif lagi untuk masyarakat agar mereka semangat untuk datang ke bioskop. Itu kalau oke. pilihan film alhamdulillah sudah banyak sih sekarang. Baik, pilihan film sudah lebih beragam dari dalam negeri dan juga luar negeri begitu? Betul, justru sekarang malah lebih banyak dalam negeri jadinya kan. Mmm, Minggu ini aja ada 4 judul film yang tayang di bioskop. oke. Jadi apa, gairah dari industri perfilman lokal kita tuh Mhm, sudah mulai bangkit saat ini. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya tentunya ini perlu dukungan juga dari pemerintah gitu. Jangan sampai teman-teman dari apa, produser film lokal udah buat film, mhm, ternyata dukungan dari pemerintah nggak begitu banyak, jadi oke. berpengaruh di jumlah penonton. Ini kasihan teman-teman yang sudah produksi film. Kolaborasi sudah ada atau sejauh ini sudah berlangsung begitu? Kalau kita lihat pertama antara, pelaku industri bioskop maupun dengan industri perfilman di tanah air? Kalau itu selalu kita lakukan ya, jadi setiap mereka rilis film apa, Oke, untuk kegiatan marketing itu kita selalu kerjasama. Tuh. Kita dari sisi bioskop pasti di kita semua media sosial kita akan support film-film itu. Gitu. Begitu juga misalnya ada kayak site visit dari film apa, kunjungan kemana, itu kita selalu bantu, kita selalu support. Cuman oke. kan kita tetap butuh bantuan juga dari sisi pemerintah untuk dukung film lokalnya agar kembali ke tahun 2019 lah, itu di mana film lokal itu mulai bangkit-bangkitnya, orang mulai sangat suka nonton film lokal. Baik, 2019 itu bisa menjadikan tolok ukur lah ya paling tidak ya, untuk kemajuan Betul. industri film di tanah air. Nah, kalau dari sisi Anda katakan PPKM sudah tidak ada, kemudian sekarang kan aktivitas masyarakat sudah mulai terpecah, tidak hanya mungkin dulu karena tidak bisa kemana-mana banyak akhirnya nonton di bioskop saja. Nah, ini strategi apa yang sudah disiapkan begitu untuk menjaring lagi lebih banyak masyarakat untuk berkunjung ataupun menonton di bioskop? Ya, tentu kita dari sisi fasilitas ya Mas ya, Hmm, dari audio, dari apa, kita punya proyektor itu kita selalu upgrade. Jadi kita akan oke. memberikan rasa mereka bahwasannya, wah ternyata sensasi nonton di bioskop itu sangat luar biasa. Berbeda kalau kita nonton di rumah atau kita nonton di laptop itu sangat jauh berbeda. Nah, itu yang selalu kita upgrade. Teknologi di bioskop ini kan terus berkembang gitu. Di contoh salah satu Iya. bioskop ada yang eh, teknologi dengan 4DX-nya, ada Hmm, yang dengan IMAX-nya yang layar besar, ada yang sound-nya itu bisa dengar dari kuping kanan muter sampai ke kuping kiri. Nah, ini oh, kan oke. fasilitas-fasilitas ini nih selalu kita upgrade terus Oh. biar masyarakat selalu penasaran nih kalau gue nonton film horor itu apakah gue akan Iya, masuk ke dalam suasana film tersebut atau tidak. Nah, ini yang oke. selalu kita coba upgrade terus. Nah, rata-rata dari kemampuan ataupun teknologi yang digunakan oleh bioskop-bioskop yang ada di Indonesia ini sudah merata atau belum? Kalau teknologi sejauh ini belum ya, karena kan investasinya cukup besar ya. Oke, Jadi kita memang butuh strategi yang tepat. Kita nggak bisa mhm. sembarangan kayak kita buat teknologi seperti di Jakarta, kita pindahin ke daerah mana, nah itu agak susah. Pasti cost-nya akan lebih besar lagi. Oh, oke. Berarti memang lagi-lagi, cost ini masih menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana untuk menarik Betul. minat, masyarakat begitu ya untuk menonton di bioskop. Nah, langkah-langkah kalau kita lihat dengan mengatasi biaya yang cukup tinggi ini, apakah ada fasilitas lain yang sudah ditingkatkan begitu dalam artian mungkin di lingkungan bioskop? Tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Tama. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan layar lebar Indonesia dengan penonton terbanyak. Ini adalah 5 film yang memiliki jumlah penonton terbanyak. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Data per Juni 2023.
Seudino ini 4,8 juta penonton pemirsa. Ini adalah produksi Indonesia tentunya. Kemudian Waktu Maghrib 2,4 juta penonton. Buya Hamka 1,29 juta penonton. Kemudian Kanzab 1,11 juta penonton. Dan Jalan yang Jauh dengan Jangan Lupa Pulang 863.000 penonton. Ini 5 film layar lebar Indonesia dengan penonton terbanyak per Juni 2023. Kemudian rekor penonton film Indonesia terbanyak itu tercatat, kita lihat perbandingannya di tahun 2019 51,9 juta orang. Kemudian di tahun 2022 melonjak sampai dengan 54,07 juta orang. Dan ini bisa dikatakan mencetak rekor terbanyak ya jumlah penonton film di Indonesia. Kemudian jumlah layar bioskop per Februari 2022 ada XX1 1.200 layar di 223 bioskop. Kemudian CGV 386 layar di 66 bioskop. Cinepolis 314 layar di 63 bioskop. Kemudian 17 nama bioskop lainnya yang rata-rata di bawah 2 layar per bioskop. Selanjutnya kita akan cermati genre film yang paling disukai oleh generasi millennials. Ini data tahun 2022. Komedi nampaknya mendominasi 73%. Kemudian genre film laga 71%. Drama 65%, kemudian romansa 56%, horor 54%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Arindya Pratama Lubis, Wakil Ketua Bidang Humas Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Baik Pak Tama, kita akan lanjutkan kembali nih berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, menarik untuk diulik ini. 5 layar lebar Indonesia dengan penonton terbanyak, rata-rata memang film Indonesia kah yang sekarang sedang naik daun atau bagaimana ini Pak Tama? Iya, itu kan kalau data tadi kan tahun lalu ya, Ya. sama kuartal pertama ya. Mm-mm. Kalau pas kuartal pertama tahun ini memang masyarakat kita tuh senang film horor. Oke. Jadi memang top 5-nya itu rata-rata memang film horor lah yang terbanyak gitu. Baik, Kita dan juga melihat hal ini dari tahun lalu kan. Masyarakat masih senang dengan film horor, masih semangat sampai dengan kuartal pertama. oke. Genre ini masih akan terus berlanjut. Kalau menurut Anda dengan adanya memang perubahan minat begitu dari penonton Indonesia untuk melihat film-film horor, apakah dari sisi kualitas jalan cerita begitu yang memang menarik atau ada hal lain sih? Kalau film horor ini kan lebih dekat ke masyarakat kita ya, Mas ya. Cuman kalau tren ini akan terus berlanjut, saya rasa sih tidak, karena kan Oke. nanti akan ada titik jenuhnya. Kalau semua layar di bioskop film horor, masyarakat akan bosan. Jadi ya itulah, produser film itu harus membuat film yang berbeda lah, jangan semuanya film horor. Oke. Tapi sekarang sih sudah mulai nggak terlalu banyak film horor ya. Baik. Kemudian di tahun 2022 pecah rekor ya 54,07 juta penonton. Apakah Anda melihat tahun 2023 bisa terjadi kembali atau Anda melihat pantangan tersendiri di tahun 2023 ini? Ya, kalau tahun ini menurut kita ya, itu tantangannya lebih berat daripada tahun lalu. Oke. Tahun lalu kenapa bisa mencapai angka tersebut? Karena kami waktu itu coba rapat, kita berdiskusi. Yes. Memang itu memang momentum yang sangat bagus di tahun lalu, di mana masyarakat sudah bosan, sudah tidak tahu bagaimana, sudah mulai kangen sama bioskop. Makanya begitu kapasitasnya dibuka 100% Oke. dan film lokal keluar semua, itu meledak, jumlah penonton langsung naik. Begitu juga masyarakat yang di daerah-daerah, itu kan mereka kangen juga memang nonton film horor kan. Kalau kita lihat di OTT atau di TV kan film horornya film horor yang lama. Banyak judul film horor yang mereka penasaran. Makanya 2022 itu memang momentum yang sangat langka sih. Nah, Oke. 2023 ini seperti tadi saya sampaikan, tantangannya banyak karena pilihan masyarakat sudah banyak, bukan untuk nonton ya, tapi lebih ke kegiatan gitu kan. Iya, Bisa iya. jalan-jalan ke luar negeri, nonton konser. Konser kan sekarang gila-gilaan, bisa setiap minggu tuh ada aja kan konser.
Oke, adakah momentum-momentum begitu di setiap tahun yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri bioskop untuk bisa meningkatkan lagi tadi animo dan juga okupansi penonton di bioskop? Kalau momentum tentu kita bisa manfaatin libur-libur besar ya, Hmm, kayak libur hari raya keagamaan. mm-mm. Nah, saat ini kayak libur anak sekolah gitu. Itu pasti kita bisa. Ya makanya kita harapannya sih genre film lokal kita jangan horor dan komedi. Kalau bisa Oke, keluarga itu, genre keluarga itu lebih ditingkatkan. Karena kan bioskop ini kan sebenarnya hiburan keluarga. iya, iya. Baik, kalau kita lihat dari jumlah bioskop yang ada di Indonesia itu terbesar masih di wilayah Jabodetabek atau bagaimana? Atau memang Jabodetabek ini jadi barometer nih bagi film-film yang ditayangkan di bioskop Indonesia? Sebenarnya kita ngomong Jakarta deh. Jakarta Hmm, itu jadi pintu utama untuk film bisa rilis di mana-mana. Itu oke, bukan dari kami, iya, bukan iya. dari kami pelaku bioskop. Tapi ini memang sudah berjalan seperti itu. Jadi eh, Hmm, kalau filmnya mau tayang di daerah mana, biasa mereka pengennya minta Jakarta deh, kita tayang dulu. Gitu. Kalau Jakarta tayang pasti daerah lain akan tayang. Tapi sekarang kan teknologi sudah canggih ya. iya. Jadi Jakarta tayang, daerah lain pun otomatis tayang di hari yang sama. Hmm. Tidak berbeda lagi seperti dulu. Jadi tidak ada perbedaan antara Jakarta dan daerah lain. Gitu. Baik, tapi tetap barometer ada di Jakarta? Betul, karena kan Hmm, ya jumlah penonton yang maksudnya mhm, genre film kan banyak. Nah, tolak ukur film ini akan laku tuh biasa di luar horor ya. iya. Itu barometer di Jakarta Jabodetabek. Kalau horor itu kita mainnya di daerah tuh. Daerah pasti banyak yang suka. Oke, berarti memang ada satu, wilayah-wilayah tertentu dengan genre tertentu juga begitu, Pertama? Betul, betul, betul. Kalau Hmm, horor tuh masih diminatin lah untuk yang mohon maaf ya di iya, iya. daerah Jawa Barat agak apa Jawa Barat pinggir, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera itu masih banyak peminatnya. Oke, oke. Nah, lantas dengan rencana ekspansi bisnis begitu di tahun 2023 Anda melihat memang masih ada peluang terbuka? Masih ada. Ini juga beberapa teman-teman di usaha bioskop ini masih akan terus berekspansi ya di tahun ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat beberapa waktu lalu kan juga cukup marak pemberitaan begitu, pusat-pusat perbelanjaan yang juga masih sepi lah bisa dikatakan dengan jumlah Iya. pengunjung. Apakah ini berdampak terhadap bioskop yang berada di pusat perbelanjaan tersebut atau justru bioskop ini justru yang menjadi, daya tarik tersendiri bagi, mall-nya atau pusat perbelanjaan tersebut, Pak Tama? Ya, bisa kita bilang ya memang bioskop ini menjadi daya tarik ya untuk Oke, menarik masyarakat datang ke pusat perbelanjaan. mmm, Karena kan ini bisa kita buktikan dengan waktu awal buka di oke, 2020 kalau saya tidak salah, mhm, itu kan mall diperbolehkan buka duluan tapi bioskop tidak. iya, Kan jumlah pengunjung memang terasa nggak tidak terlalu ramai. mmm, Nah, teman-teman dari pusat perbelanjaan pun waktu itu iya, diskusi sama kita, ayo kita maju bareng untuk bioskop bisa buka. Nah, itu yang kita lakukan. Begitu bioskop buka, mhm. walaupun dengan okupansi 25%, tapi itu kan lumayan menarik masyarakat untuk datang walaupun cuma lihat-lihat tapi tidak nonton. Oke. Nah, untuk investornya sendiri, perusahaan yang ingin membangun bioskop, mereka lebih minat begitu untuk membangun di wilayah Jakarta dan sekitarnya atau sudah merambah ke luar Jawa misalnya? Sudah Jakarta. Jadi bioskop Hmm, ini sudah mulai merata ya. oke. Cuman ya itu baik lagi, kita belum bisa buka di daerah-daerah yang kota-kota kecil itu dikarenakan kebijakan daerah. Karena kan pajak hiburan ini tidak rata, setiap daerah Hmm. beda-beda gitu. Oh, baik, Aturan baik. sekarang tuh masih kayak apa masih maksimal 35%. Nah sekarang kok tiket nonton dengan pajak 35% mau kita jual berapa? Ya investor udah pasti rugi lah. Baik, baik. Berarti menyesuaikan juga ya dengan kebijakan, pajak di daerah masing-masing tadi ya apabila Betul, ingin membangun betul. bioskop. Nah, dari perusahaannya lebih banyak investor asing dalam artian perusahaan-perusahaan dari luar negeri kah atau lokal? Kalau luar negeri saat ini baru ada dua ya, Mmm, kayak Cinepolis dan CGV. Nah, kalau Cinepolis kan dari Meksiko, CGV dari Korea. Kalau oke. pemain lokal kan masih ada apa, SK1, Flix, New Star, Lokal Mmm, Cinema, nah masih banyak sih pemain lokal gitu. Tapi kayak oke.
besar sih memang saat ini itu ada 2 asing lah. Baik. Berarti untuk yang pengusaha lokal pendanaan murni dari kantong sendiri atau kerjasama perbankan sih? Kalau kita lihat kan sektor-sektor lain ada yang bisa bekerja sama dengan perbankan begitu. Untuk bioskop sendiri bagaimana? Nah ini dia uniknya lagi bisnis bioskop ini harus murni kantong sendiri karena kita Oh, tidak bisa melakukan pinjaman ke bank. Mungkin karena kita punya aset yang tidak bisa dijaminkan. Tapi padahal secara investasi bioskop itu investasinya sangat besar. oke. Jadi tidak bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan karena asetnya tidak diagunkan. Apakah karena dalam bentuk sewa begitu? Ya kalau bangunan kan kita nggak bisa karena Oke. sewa. Kan kalau aset yang kita punya kan kayak proyektor, layar. Nah Hmm. kalau proyektor kan nominalnya besar. Cuman ini kan eh, resiko juga mungkin dari sisi bank. Kalau proyektor Ah, baik. dijaminkan nanti eksekusinya bagaimana. Nah, lantas bagaimana kita bisa mengangkat momentum bahwa kebangkitan industri bioskop ini bisa berjalan simultan begitu dalam artian berkelanjutan. Harapan atau optimisme apa yang tengah dibangun begitu teman-teman pelaku industri? Yang pertama sih tentu tadi yang terkait pajak hiburan ya. Kita Hmm, harapannya tahun depan dengan adanya aturan undang-undang yang nomor 1 tahun 2022 itu oke. harapannya tahun depan pajak itu rata seluruh Indonesia 10%. Ini Oke. kami dari asosiasi dari tahun lalu sampai dengan tahun ini Hmm, itu terus berupaya diskusi ke pemerintah-pemerintah daerah agar pajak diturunkan. Ini yang sedang oke. kami lakukan. Mudah-mudahan tahun depan sih kita bisa dapat momentum lagi seperti 2022 dengan pajak yang sudah rata 10% seluruh daerah. Oke, itu dia berarti kendala yang mungkin berarti tergantung kepada pemerintah daerah begitu ya dan semoga juga ada win-win solution terkait dengan pajak daerah dan bagaimana pendanaan yang bisa didapatkan mungkin dari lembaga keuangan lainnya. Baik, Pak Tama, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa tentu menjadi insight baru nih mengenai industri bioskop di tanah air. Dan sampai berjumpa kembali, Pak Tama. Ya, terima kasih Mas. Ya. Sampai jumpa kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.